warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Muhammad Iqbal, NRT 2018-1488101. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arfi Syahrin, yang dimana kami ditugaskan untuk membuat buku, dan buku kami berjudul tentang dinamika kebijakan izin tinggal keimigrasian di Indonesia. Ada pula kelompok kami, ada Ananda Andika Anjasmara, Arka Feryasa, Aigusti Putu Anom, Kresnawardana, Muhammad Ranggarantis, Muhammad Iqbal, selaku saya sendiri, ada Muhammad Judisya Putra, Aditya Pandyakusuma, Rida Nikmatus Syahada, Safa Salsabila, dan ada Bapak Riyandi Tio, AMDIM SH MSI, selaku editor dan kami. Kebijakan izin tinggal di Indonesia senantiasa selalu mengalami perkembangan yang menarik, menyesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat global maupun nasional. Salah satunya adalah perkembangan di bidang izin tinggal yang beradaptasi seiring dengan kemajuan zaman. Pemberian izin tinggal kepada orang asing tentu mempertimbangkan aspek keamanan dan kesejahteraan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang sebagaimana terkandung dalam esensi selective policy yang dijalankan oleh jajaran imigrasi. Hal ini berkaitan dengan pemberian izin tinggal yang dapat membawa dampak baik langsung maupun tidak langsung bagi bangsa dan negara Indonesia. Kebijakan selective policy sendiri adalah kebijakan yang dimana hanya orang-orang yang bermanfaat dan tidak merugikan yang boleh masuk ke wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang asing untuk berada dan berkegiatan di Indonesia. Namun sampai saat ini masih jarang ditemukan informasi yang komprehensif dan sistematis seputar izin tinggal. Jadi sebenarnya masyarakat masih memerlukan pengetahuan yang mendalam terkait izin tinggal tersebut. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan tersebut dan membawa sumbangan informasi pemikiran dan referensi bagi khalayak banyak terkait izin tinggal. Lalu saya akan membahas tentang subtema yang saya kerjakan. Di buku ini yaitu penegakan hukum kebijakan izin tinggal selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya. Penegakan hukum kebijakan izin tinggal selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Di Indonesia tercatat 14.265 orang bahkan lebih hingga saat ini dinyatakan positif corona virus disease 2019 atau sering kita sebut dengan COVID-19. Segala upaya untuk menahan penyebaran virus corona ini telah dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia untuk memutus penyebaran virus ini, termasuk di Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia selalu menekankan kepada masyarakat melalui langkah-langkah untuk meminimalisir jumlah orang yang terinfeksi virus corona ini. Seperti pada awal virus ini diumumkan oleh dunia, pemerintah Indonesia tidak mau memberikan informasi kepada masyarakat tentang virus corona yang masuk di Indonesia. Hal ini
dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa hal itu dapat menyebabkan kepanikan publik dan berita tidak jelas yang tidak dapat dihindari. Dan hal tersebut juga bisa mengakibatkan imun manusia turun sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia tersebut. Terkait bidang keimigrasian, ada kebijakan yang dikeluarkan terkait penanganan COVID-19 oleh Indonesia sendiri. Terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk wilayah Indonesia. Pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Dalam hal ini, perlu dilakukan pembatasan pergerakan orang asing ke wilayah Indonesia dalam rangka mensukseskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam keadaan darurat untuk memerangi penyebaran wabah virus corona 2019 atau COVID-19 ini di luar maupun dalam wilayah Indonesia. Selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, ada beberapa kasus yang melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang keimigrasian, khususnya di bidang izin tinggal. Hal semacam kasus-kasus ini memang harus ditangani dengan serius dan ditindaklanjuti dengan hukum yang berlaku di Indonesia tentunya. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus kebijakan izin tinggal keimigrasian Indonesia setelah COVID-19 atau ketika COVID-19 ini berlangsung, kasus penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia selama masa pandemi selalu saja membawakan pembahasan yang menarik. Izin tinggal yang telah diberikan oleh pihak imigrasi terhadap warga negara asing yang tinggal di Indonesia seringkali disalahgunakan selama pandemi. Lalu untuk guna memutus rantai penyebaran COVID-19, selama pandemi pemerintah membuat berbagai kebijakan yang di mana mungkin ada yang memberi keleluasan terhadap warga negara asing tersebut. Lalu berikut beberapa kasus penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi di Indonesia selama masa pandemi. Kasus yang pertama terjadi pada Rabu 20 Juli 2021, yaitu kembalinya kantor imigrasi PHTP Denpasar berhasil mendeportasi warga negara asing yang telah melanggar undang-undang keimigrasian di wilayah Indonesia. Warga negara berkewarganegaraan Denmark yang berinisial NPM yang berusia 30 tahun dipulangkan ke negara asalnya karena masa tinggal yang bersangkutan di wilayah Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggalnya atau sering disebut dengan overstay. Warga negara asing asal Denmark ini telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yakni overstay. Yang bersangkutan telah tinggal lebih batas waktunya, yaitu lebih dari 60 hari di Bali. Lalu deportasi berdasarkan perundang-undangan, dia terkena pelanggaran dan dijatuhkan tindak administrasi keimigrasian. Samping itu, menurut warga sekitar, NPM ini yang berusia 30 tahun ini juga dianggap telah berperilaku kurang pantas menurut norma yang beredar di masyarakat tersebut, sehingga meresahkan warga di sekitaran daerah Bali. Yang bersangkutan diperkirakan mengalami frustasi akibat telah kehilangan paspornya selama tinggal di Bali. Warga negara asing tersebut juga telah melakukan perawatan medis sejak tanggal 16 Juni 2021 hingga 23 Juli 2021 di Rumah Sakit Jiwa Banguri. Kemudian yang bersangkutan dideportasi menggunakan pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan IR955 dari Jakarta dengan tujuan Doha dan IR159 dari Doha ke Copenhagen pada pukul 1:40 waktu Indonesia Barat. Selain deportasi, warga negara asing tersebut juga dijatuhi tindak keimigrasian, seperti saya jelaskan, berupa penangkalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian karena telah melanggar pasal
78 ayat 3 Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang penyelesaian berkaitan dengan tinggal yang telah berakhir masa berlakunya. Lalu untuk kasus yang kedua adalah keberhasilan kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat yang telah mendeportasi sebanyak 154 warga negara asing sepanjang tahun 2020 karena kasus pelanggaran izin tinggal yang melebihi batas waktu atau sering disebut dengan overstay di wilayah Jakarta Pusat. Lalu untuk selama pandemi COVID-19 ini, pihak kantor imigrasi Jakarta Pusat tidak pernah melakukan pengawasan terhadap orang asing secara berkerumunan guna mencegah penyebaran virus corona. Ada pula usaha yang dilakukan oleh pihak imigrasi, yakni salah satunya imigrasi bekerjasama dengan instansi khusus terkait seperti Badan Narkotika Provinsi atau BNNP apabila terjadi penggunaan narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Tindakan pelanggaran administrasi yang dilakukan orang asing selama pandemi cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena saat pandemi pemerintah melalui Dirjen Imigrasi mengeluarkan kebijakan perpanjangan izin tinggal darurat bagi warga negara asing, yaitu visa onshore, yang di mana warga negara asing tak perlu meninggalkan Indonesia dan bisa mengajukan visa baru, sehingga dapat lebih lama tinggal di Indonesia. Dalam dua kasus terkait izin tinggal yang saya jelaskan tadi, dapat dijabarkan di mana dalam kasus pertama terdapat penyalahgunaan izin tinggal yakni overstay. Ditambah warga negara asing yang bersangkutan meresahkan warga sekitar yang diduga warga negara asing tersebut mengalami stres dikarenakan paspornya hilang selama tinggal di Bali. Karena hal itu tak hanya dideportasi, yang bersangkutan juga dijatuhi tindak administrasi keimigrasian berupa penangkalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 huruf A dan huruf F Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Lalu karena juga telah melanggar pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian berkaitan dengan izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya atau sering disebut dengan overstay. Lalu untuk kasus kedua memiliki tindak pelanggaran yang sama yakni overstay. Tapi dalam kasus tersebut ada hal perlu diperhatikan terkait kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19, yakni pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan kebijakan perpanjangan izin tinggal darurat bagi warga negara asing atau visa onshore, yang dimana dapat melakukan perpanjangan izin tinggal lebih lama di Indonesia dan dilakukan di wilayah Indonesia. Dari dua kasus tersebut memiliki masalah utama yang sama, yaitu mengenai kasus overstay, yang dimana merupakan pelanggaran izin tinggal karena melebihi batas waktu dan visa untuk tinggal di suatu negara, termasuk Indonesia. Aturan yang diberlakukan oleh negara di seluruh dunia pun berbeda-beda, dan jika dilihat dari pelaksanaan tugas dapat dilihat penegakan hukum dan dilakukan oleh para petugas imigrasi. Sudah sangat baik. Lihat dari proses pelaksanaannya, para petugas imigrasi telah melaksanakan berdasarkan undang-undang dan standar operasional prosedur yang berlaku. Dan pastinya dalam melaksanakan tugasnya, para petugas tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Lalu untuk upaya pemerintah dalam menangani upaya kasus kebijakan izin tinggal Indonesia setelah COVID-19 atau ketika COVID-19 langsung, beberapa upaya untuk memutus penyebaran virus corona ini dan menangani kasus penyalahgunaan izin tinggal Indonesia, terkhusus overstay, pemerintah membuat berbagai kebijakan terkait keimigrasian terkait hal ini. Tindakan keimigrasian lebih efektif dilakukan secara administratif tentang penegakan hukum dalam pelanggaran keimigrasian seperti overstay, jika didasarkan pada asas subsidiaritas hukum pidana, yakni mengedepankan prinsip penyelesaian akhir dalam hukum pidana, maka penyelesaian secara administratif dinilai lebih efektif. Lalu untuk upaya pemerintah dalam melakukan penanganan kasus penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia selama pandemi adalah sebagai berikut. Upaya pertama adalah pemerintah menerbitkan surat edaran nomor IMI 0103 GR 0101 tahun 2021 tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19,
dengan tujuan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi virus corona ini. Lalu untuk kedua, menolak sementara permohonan visa kecuali permohonan visa kunjungan 1 kali perjalanan dengan alasan kemanusiaan dalam rangka mengunjungi atau mendampingi orang tua atau saudara kandung yang sakit atau meninggal dunia atau untuk keperluan medis di wilayah Indonesia. Yang ketiga, membuat Permenkumham nomor 27 tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Lalu keempat, memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing atau warga negara atau WNA melalui kerjasama dan pertukaran informasi dengan instansi lainnya seperti dalam tim gabungan seperti yang kita tahu ada Tempora yaitu tim pengawasan orang asing. Untuk kelima, penguatan sistem teknologi informasi keimigrasian atau singkat dengan SIMTIM untuk menyempurnakan kinerja dalam mengantisipasi kesalahan yang dilakukan oleh penegakan hukum keimigrasian untuk kedepannya. Lalu untuk yang keenam, melakukan pembaruan data di sistem informasi dan manajemen keimigrasian sehingga proses pengawasan warga negara asing dapat terpantau dengan jelas. Lalu ketujuh, selama pandemi pemerintah melakukan melalui Dirjen Imigrasi mengeluarkan kebijakan perpanjangan izin tinggal darurat bagi warga negara asing atau visa onsor yang di mana warga negara asing tidak perlu meninggalkan Indonesia namun bisa mengajukan visa baru untuk dapat tinggal lebih lama di Indonesia. Lalu untuk terakhir yaitu ke-8, upaya keimigrasian terus dilakukan dapat menerapkan sistem pengendalian keimigrasian bagi orang asing antara lain pada 3 kesempatan antara lain saat pengajuan visa masuk atau keluar dari Indonesia dan penerbitan izin tinggal. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.